Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang Kerajaan Mataram kuno abad ke-8 sampai 10 Masehi. Sebelum melanjut materi, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Abdillah sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Huzaini sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bujul sebagai pemateri 3. Yang pertama, sejarah Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno juga disebut dengan nama Kerajaan Mataram atau Kerajaan Madang yang berdiri pada abad ke-8 hingga ke-11 yang didirikan oleh Raja Sanjaya abad 732 sampai 760. Sekaligus raja pertama Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno pernah dikuasai oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Syoilandra, dan dinasti Siana. Kerajaan Mataram kuno pernah diperintah oleh 2 dinasti yang berbeda dan menganut agama yang berbeda. Kedua dinasti tersebut adalah dinasti Sanjaya dan dinasti Syalandra. Dinasti Sanjaya yang memimpin kerajaan Mataram kuno dengan corak Hindu berkuasa di Jawa bagian utara. Sementara dinasti Syalyandra dengan kerajaan Mataram kuno bercorak Buddha berkuasa di Jawa Tengah bagian selatan. Kedua dinasti ini kembali bersatu melalui pernikahan Rakai Ikatan atau dari dinasti Sanjaya dan Pramodhawardhani dari Wangsa Syailendra. Yang kedua, raja-raja yang memerintah. Berikut ini nama raja kerajaan Mataram kuno. Dinasti Sanjaya. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. 2. Rakai Panangkaran. 3. Rakai Pikatan. 4. Rakai Kayuwangi atau Dia Lakapola. 5. Rakai Watu Malang. 6. Rakai Watu Karan Dia Balitung. Berikutnya dinasti Sailendra. 1. Rakai Panunggalan atau Dahanindra. 2. Rakai Warak. 3. Rakai Garung atau Sumarat Tutangga. Berikutnya dinasti Isyana. 1. Rakai Hino Sri Isana alias MPU Sindok. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya Makutawa Sangkawardhana. 3. Dahar Mawangsa Teguh. 3. Masa kejayaan. Masa kejayaan. Kerajaan Mataram kuno mengalami masa kemasan ketika dipimpin oleh Raja Balitung pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Kemudian aktivitas ekonomi masyarakat di kerajaan adalah sebagai petani sesuai dengan sumber prasasti Canggal yang menyebutkan bahwa Jawa kaya akan padinya. Kerajaan Mataram kuno memang dikenal sebagai negara agraris. Lalu aktivitas kebudayaan dalam kerajaan sendiri tergolong sangat maju, yang dibuktikan dengan peninggalan kerajaan Candi Borobudur yang bercorak Buddha atau Wangsa Syailendra, serta Candi Prambanan yang bercorak Hindu atau Wangsa Sanjaya. Selain itu, masyarakat kerajaan Mataram kuno memang memiliki kerukunan umat beragama yang kental, di mana masyarakat Hindu dan Buddha bisa hidup dengan damai. 4. Masa keruntuhan. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080 Masehi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan pada kerajaan tersebut. Yang pertama adalah karena gunung berapi. Lokasi kerajaan ini berada di Jawa Tengah dengan banyak gunung berapi membuat letusan gunung berapi merusak istana kerajaan. Yang kedua adalah kekosongan di masa raja terakhir adalah karena sang raja tidak memiliki pewaris tahta sehingga kekuasaan diberikan oleh MPU Sindok sendiri, kemudian mendirikan dinasti Isyana dan memindahkan ibu kota ke Jawa Timur. Selain itu, kerajaan Mataram kuno bermusuhan dengan kerajaan Sriwijaya dengan Wangsa Sailendra. Yang kelima, bukti kerajaan.
Adapun bukti kerajaan Mataram kuno, yang pertama ada Candi Sewu, yang kedua ada Candi Prambanan, yang ketiga ada Candi Borobudur, yang keempat ada Candi Gedong Songo, yang kelima ada Candi Mendut, yang keenam ada Candi Pawon, yang ketujuh ada Candi Dieng, yang kedelapan ada Candi Kelasan, yang kesembilan ada Candi Pelasoan, yang kesepuluh ada Candi Ngawen, dan 11 ada Candi Simbasari. Dan yang terakhir, peninggalan kerajaan Mataram kuno. Adapun peninggalan kerajaan Mataram kuno, yang pertama peninggalan Dinasti Sanjaya. Yang pertama ada Prasasti Cangal 732 Masehi, Gunung Wukur di Desa Cangal. Yang kedua ada Prasasti Mantayasi pada abad 907 Masehi dan Prasasti Wanua Tengah 3 pada abad 908 Masehi. Yang kedua ada peninggalan kerajaan Mataram kuno Dinasti Shailendra. Yang pertama ada Prasasti Sojomerto di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang. Yang kedua Prasasti Sangkara di Sragen. Yang ketiga ada Prasasti Kalasan di Kecamatan Kalasan, Sleman. Yang keempat ada Prasasti Kelurak di Desa Kelurak di utara Kompleks Percandian Prambanan. Yang kelima ada Prasasti Ratu Boko pada abad 792 Masehi di Yogyakarta. Sekian penyampaian materi kami, yaitu tentang materi kerajaan Mataram kuno. Mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.